Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Ternyata. Cia, lihat, kemana jalan nemu ini di pantai? Cia nggak bisa ada bolong-bolong gitu. Cia terfobia tahu. Tipe apaan? Guys, kalian sama kayak Cia nggak? Yang sama like. Tripofobia adalah fobia rasa takut kalau lihat pola lubang-lubang gitu. Oh alah, maaf Cia, Celo nggak tahu kalau Celo sih aklopobia. Berarti kamu takut ketinggian ya, Celo? Payah. Pantas aja waktu naik biang lala pas sampai di atas bukan menikmati pemandangan malah nangis minta turun. Kayak kok nggak punya aja, bukannya kok takut sama dalah ya? Apa ya namanya? Kalau nggak salah. Hemofobia. Iya itu, tiap kali lihat dalah atau pucat, lemah. Ya, setiap manusia kan wajar punya ketakutan masing-masing. Kalau lo fobia apa, Axel? Talassofobia. Oh, kamu takut sama laut, Axel? Iya, soalnya kita nggak pernah tahu isi dalam laut itu apa. Menurut data terakhir tanggal 9 Juli 2024 aja, manusia hanya berhasil menjelajahi 5% wilayah laut. Anjay, serem juga. 95% lo yang masih jadi misteri. Darah. Ya, pingsan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace. Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, call it dong. Call it dong. Baik, Pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Diva. Tadi gue liat Diva sama Luna di aula. Jadi inilah Diva. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur. Iya. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gue lagi sedih pacar gue. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Diva, tuh yang berani deketin Pasno. Kalau kau suka hati. Enggak, aku nggak mau. Biar Aska urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Gak mau. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Adik manis, ikut om yuk. Nanti aku kasih permen deh. Gak mau Papa bilang Ash gak boleh ikut sama orang asing. Ayo ikut. Gak mau, lepasin, tolong. Jauhi anak itu atau saya telepon polisi. Gawat. Adek, kamu gak apa-apa? Makasih ya kak. Papa. Iya. Papa, kakak ini keren deh. Tadi kakak ini nyelamatin aku dari om-om menculik jahat. Juliet, kamu Juliet kan? Halo Snow, apa kabar? Papa kenal. Ya ini teman sama papa. Cie, temen apa deman? Ais. Sorry ya, aku buru-buru nih. Aku lagi mau wawancara kerja soalnya. Oh iya, kamu tahu alamat ini di mana nggak? Kamu diterima. Hah? Kamu yang lamar dari babysitter kan? Hah? Jangan bilang kamu. Pokoknya hari ini Ash nggak mau sekolah. Loh, kenapa sayang? Hari ini hari ibu. Semua teman-teman Ash bawa mamanya ke sekolah buat ikut lomba. Tapi Ash nggak punya mama.
Ais, Bukan ada apa-apa. Nanti biar papa yang antar kamu ke sekolah ya. Ais, Acara pertandingan perlombaan ibu dan anak akan segera dimulai. Untuk para ibu dapat berdiri di sisi sebelah kiri. Ais di mana ya? Ais, Kak Juliet, semangat. Ais, tangkap. Jangan jatuh, jangan jatuh. Dikit lagi. Tebak hewan apa? Jelapa. Baik, sekarang saya akan mengumumkan pemenangnya. Selamat kepada Ais dan Mama. Silakan naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Yeay, yeay. Mama, hah, bukannya Ais itu anak haram ya? Papa, anak haram itu apa? Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Saya ini mamanya Ais. Hah, sejak kapan? Masa ngaku-ngaku deh lu? Menurut informasi yang gue dengar, Snow Presbyterian Townhall Group itu belum nikah. Juliet adalah istri saya. Dia bilang apa? Istri. Tolong jaga mulut Anda, atau saya akan menuntut Anda atas tuduhan pencemaran nama baik keluarga Stormhope. Kemudian Ratu dan Putri pun hidup bahagia untuk selamanya. Wah, Kak Juliet, boleh nggak Ais panggil kakak Mama? Tentu saja boleh, sayang. Sekarang Ais bobo dulu ya. Good night. Good night, Mama. Snow, Ais baru aja tidur. Terima kasih ya Juliet. Aku udah lama gak ngeliat Ais sebahagia hari ini. Snow, kamu tumbuh menjadi lelaki yang hebat. Kamu adalah ayah yang baik. Juliet, aku minta maaf ya. Maaf buat apa? Ini Ih, cepet banget sih pakai ginian segala. lucu banget. Lihat deh. Ada. Ini kan korsat yang biasa cewek-cewek pakai buat pergi prom night. Iya. Kok lama banget ya, Snow? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Snow, kamu di mana? Udah jam segini. Acara prom night pasti udah selesai. Waktu prom night dulu, aku nggak jemput kamu. Soalnya kakakku kecelakaan. Dan di hari itu, Ais lahir ke dunia ini. Jadi, Iya, aku hanyalah paman Ais. Ais adalah anak dari almarhum kakakku. aku pikir kamu nggak datang karena kamu benci sama aku. Coba kamu angkat. Ini kan cincin keluarga Stormholt. Juliet Capulet, bersediakah kau menjadi ibu dari anak-anakku kelak? Akhirnya, penantianku selama ini terbayar sudah. Snow, aku ada tebak-tebakan nih. Enggak, Satu aja, Snow. Please. ya udah buruk. Ini adalah bagian tubuh yang semua cewek punya. Terus, Ada yang lebar, tapi ada juga yang sempit. oke. Kadang bisa kering, kadang juga bisa basah. Duh, ini otak gua. Kalau kamu masukin jari kamu terlalu dalam, jadi sakit. Iya, positive thinking, Snow, positive thinking. Terus kalau kamu tarik keluar, jari kamu jadi basah. Ya Tuhan, selamatkanlah hamba. Apaan, hayo? Itu bukannya me. 3, 2, 1. Tet, jawabannya lubang hidung. Dah lah. Zile zile, zile zile eu alerg Iar mile mile, mile mile pe Maidan Pentru tine, tine, să-ți dau un dar Dar cel mai Cholera! Freddy Faber? Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah dengar cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor.
Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Mama. Ada, bikin jantungan aja. Mama ngapain, Mah? Rapiin kamar kamu. Gak usah, Mama, gak usah, biarin aja, biarin. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, nggak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku Emang kamu pakai? Buat apaan? Aku pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan ketek. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu ngoleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Iya, Mak, kagak diulang, kagak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh, rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu, bukan mama. Iya, Mak, iya, makasih ya, Mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan maha melihat. Mama juga ngelihat tuh kan ada CCTV. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Wah, lucunya. Kamu bakal ikut aku pulang. Tuan muda, silahkan pilih apa saja yang ada di toko ini. Aku mau dia. Aku? Iya. Aku bukan mainan. Aku manusia. Kalau beli kakak 7M gimana? Salam hormat, Tuan Muda. Tapi kakak mau kerja. Kamu ikut kakak dulu ya. Ingat, jangan nakal. Juliet, siapa yang suruh kamu bawa anak ke kantor? Denda 500.000. Di peraturan perusahaan disebutkan boleh bawa anak ke tempat kerja kok. Lagian juga dia anak yang penurut. Apa itu yang pecah? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Astaga, itu kan pos keramik dari zaman dinasti Ming. Kamu tahu itu harganya 7 miliar lebih. 7 miliar? ada apa ini? Tuan Snow, gak tahu dari mana juga temu anak nakal ini. Pas kesayangan Tuan jadi pecah. Gimana ini? Tinggal beli lagi aja, kok repot? Papa, Elliot, kamu ngapain di sini? main sama Kak Juliet. Apa? Kamu anaknya Tuan Snow. Makasih ya, udah lama saya nggak ngeliat Elliot senang begini. Ayo kita makan siang bersama.